Hai, Halo, selamat siang. halo, siang, Ibu Fani. Misari, apa kabar? Baik, suara saya jelas nggak? Jelas, suara saya masuk nggak? Masuk, jelas. Oke. Oke, on time ya. Iya, tepat jam 12. Halo, oke. Beberapa udah mulai join. Mm-mm. Bu Fani gimana kabarnya sambil nunggu yang lain join? Kabarnya sekarang kan saya pindah Semarang sekarang. Nah, di Mm-mm. Semarang itu praktek untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial untuk mereka terapi. Mm-mm. Tuh. Oke, Terus, selama selama karantin tambah banyak eh, klien nggak? Banyak yang curhat cerita gitu nggak? oke, sejujurnya sih kalau misalnya saya kan selama ini melayaninya live nih. Maksudnya saya harus ketemu anaknya karena terapinya one on one kan. Jadi kalau untuk yang itunya rada menurun karena beberapa orang tua Mm-mm. memutuskan untuk karantina, gitu kan. Tapi kalau untuk Mm-mm. yang online ini oke lah, banyak yang kayak dari DM, dari WA, mereka pakai Mm-mm. macam-macam platform itu untuk kemudian sharing apa aja sebenarnya mereka hadapi. Gimana ya kalau saya kayak gini, gimana nih? Harus ngapain ya, gitu-gitu. Karena kebanyakan Hmm. mereka yang merasa kayak mentok gitu kan, bingung mau ngapain lagi ya Ah, gitu. Gitu sih, oke, biasanya orang tua juga sekarang tambah banyak ya keluhannya ya. betul. Dan keluarnya menyeluruh biasanya. Apanya? Keluhannya menyeluruh. Keluhannya jadi nyambung ke sini, nyambung ke Oh, sono. betul. Makanya sih saya Oke, dukung banget waktu Anastasia Busari mengadakan ini, saya langsung, wah ini temanya tepat banget gitu. terlalu tepat ya. Sekarang banyak Iya banget ya sih. yang online bahas Mm-mm. berbagai macam tentang apa? Tentang gimana cara ngatasin stres, entah itu dari orang Ya. tua, terus dan lain-lain. Mm-mm. Oke, Gitu. beberapa udah banyak yang join. Mm-mm. Halo semua. Halo, terima kasih sudah join. Iya, oke. Oke, sudah cukup banyak sih. Halo semua. Oke, boleh Ya. dimulai mungkin Bu Fani. Kira-kira siang ini kita kan temanya kan tentang mengelola emosi untuk orang tua dalam situasi Mhm. pandemi. Mhm. Mhm. Eh, Tentu aja kayak yang sudah saya share ke IG, ke yang lain-lain bahwa stresnya orang tua ini nggak cuma dalam dalam hal karena anaknya nakal, mungkin karena ada banyak faktor-faktor lain kan, bisa dari stres Betul. kerjaan, terus ada juga stres karena apa ya, bosen juga di rumah, yang nanti kaitannya masih diribetin sama anak-anaknya juga gitu kan ya, apalagi Betul, betul, sekarang betul. sistem pembelajaran online seringkali juga nggak dikuasai nama orang tua, ternyata orang tua juga baru Ya. sadar itu pasti Ya. juga pengaruhnya dan dampaknya banyak banget. Mm-mm. Uh, Boleh nanti saya persilahkan Bu Fani buat nanti membawa acara ini, membawa obrolan ini. Silahkan sampaikan materinya. Kita juga terbuka buat teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan, boleh seputar Mm-mm. anak. Ya. Ibu Fani ini psikolog klinis anak gitu. Jadi kalau dalam dunia psikologi kita memang ada beberapa sub-sub konsentrasi yang memang dipisah-pisah gitu. Psikolog klinis anak ini tadi Bu Fani udah sedikit cerita tentang kasus-kasus yang dia terima. Uh, Salah satunya ABK juga ditangani ya, Bu Fani ya. Betul. Mm-mm. ABK juga ditangani, terus cara pola asuh, pola mendidik dan lain Ya. sebagainya. Pokoknya segala sesuatu Yes, yang berkaitan dengan anak. Dan nggak anak. jarang juga itu berarti orang tuanya juga gitu. Anak orang Karena tuanya nanti ya, ke saya, anak orang tua ke saya, anaknya ke Bu Fani. curhat awalnya ke saya lalu saya ke refer ya. Oke, oke, boleh dimulai Bu Fani. Mungkin sedikit silahkan perkenalan, lanjut ke materi. Nanti saya yang pantau untuk pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Sari. Halo teman-teman semuanya. Oke. Siang ini waktu saya dengar dari Bu Sari temanya tentang mengelola emosi di saat pandemi. Nah, sebenarnya emosi itu kan nggak selalu negatif nih. Emosi itu ada juga yang positif kan. Cuman kalau dikaitkan dengan pandemi, kebanyakan emosinya jadinya negatif. Nah, lalu saya kaitkan dengan stres. Saya langsung, wah, ini stres aja deh. Oke, saya keluarin pertama tentang stres.
Padahal stres pun itu nggak selalu negatif. Stres itu juga ada yang bentuknya positif. Nah, tapi banyak orang itu menyalahartikan stres sebagai sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya stres itu tuh respon yang alami, yang itu nggak ada salahnya. Jadi ketika kita merasa kita terancam, otak kita itu mempersepsikan bahwa ini ada ancaman ya, ada ancaman. Jadi kita mengeluarkan suatu respon yang kemudian jadi stres gitu loh. Nah, tapi stres sendiri itu ada kategorinya. Ada ringan, sedang, berat gitu kan. Nah, terus dari situ cara kita menanggapi juga menentukan stres itu nantinya jadi stres yang positif atau yang negatif. Kita di psikologi mengenal ada eustress dan distress. Besarnya kalau saya ngomongnya kecepatan, bisa tolong dikasih tahu ya? Iya. Enggak, oke. Nah, kalau eustress ini adalah jenis stres yang positif dalam arti kita jadi konstruktif. Setelah itu kita melakukan sesuatu yang berguna gitu. Kalau distress itu sebaliknya. Dengan distress itu bisa berujungnya depresi karena kita cuma tenggelam di dalam permasalahan dan kita nggak mencoba keluar. Kurang lebih seperti itu bedanya. Kalau misalnya saya stresnya kayak gini, misalnya klien saya yang secara live saya ketemu one-on-one, kan pasti berkurang banyak tuh. Kegiatan saya jadi nggak ada, ya kan? Kalau misalnya saya di-stress, saya akan, ya udahlah, goler-goler aja sepanjang waktu gitu. Nggak usah ngapa-ngapain lah. Tapi karena saya memilih untuk eustress, saya memiliki eustress, saya akan bangkit, saya akan, apa yang bisa saya lakuin, salah satunya mengadakan live ini, mungkin dengan membuat konten apa, atau dan sebagainya. Sesuatu yang bisa konstruktif. Dan konstruktif itu bukan berarti cuma buat diri kita, tapi kita bisa juga berguna buat orang lain. Itu membuat kita bisa ada alternatif lain untuk membangkitkan eustress kita. Seperti itu. Nah, terus jadi kalau saya perhatikan kayak gini sih, Bu Sari. Dari kita kan berarti di karantina kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah ini. Nah, itu tuh ada kayak perbedaan-perbedaannya. Dari pertama kali orang dengar Corona di bulan Maret, sekitar Maret ya, kalau saya nggak salah ingat sekitar Maret, sampai akhirnya sekarang, itu kan pasti stresnya itu kan berubah. Maksudnya berubah. Yang dulunya mungkin stresnya lebih ke panik, takut harus ngapain di rumah, sampai kurung diri dan sebagainya. Tapi semakin jalan ke sini, kayak orang udah mulai juga mempertimbangkan bahwa nggak mungkin ya cuma di rumah, kerjaan gimana, kayak belanja juga gimana dan sebagainya. Mau nggak mau sebenarnya kayak dipaksa untuk akhirnya keluar. Tapi akhirnya itu kita berkembang dalam pemecahan masalah. Gitu. Nah, kita ada 2 macam di psikologi, ada 2 macam yang dinamakan problem focus coping, sama emotion focus coping. Di awal-awal kemarin ketika kita pertama kali dengar Corona, kita langsung bisa ngapain nih? Kita langsung panik. Tapi itu ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan misalnya. Gini, kalau misalnya problem itu kita gunakan ketika memang masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita usahakan. Tapi ketika udah mentok banget, udahlah aku udah melakukan segala sesuatu nih, dan akhirnya tetap mentok. Saat itulah kita pakai emotion focus, yang berfokus pada diri kita. Kayak kita encourage diri kita dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus kemarin Bu Sari waktu kita sharing ya, Bu Sari sempat kan nanya, terus caranya gimana nih untuk nge-treat emosi negatif gitu kan. Yang pertama, kita harus kenali dan kita akui kalau kita punya emosi itu. Terkadang itu masalahnya kita karena kita tuh nggak ngakuin. Misalnya kita sedih tuh kita nggak ngakuin, kita takut kita nggak ngakuin, kita cemas kita nggak ngakuin. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Itu tuh nggak ada masalah buatku kayak gitu. Karena kita sering banget pura-pura happy ya. Itu kan salah satu kayak kamu harus bisa lah, kamu harus kuat lah kayak gitu. Tapi nggak diajarin untuk oh ya aku tuh memang sedih saat ini, oh ya aku tuh memang takut, oh aku tuh memang saat ini nggak bisa, nggak mampu apa. Nah makanya kita perlu untuk mengenali dan mengakui kayak gitu, mengakui emosinya kita. Terus seringkali denial gitu ya. Betul. Nah denial itu kan membuat kita regress kan sebenarnya, membuat kita kembalinya ke belakang gitu, nggak bergerak ke depan. Nah terus setelah itu kita perlu juga tahu sebenarnya alasan yang benar atau pokok permasalahannya kita sampai kita memiliki emosi itu sebenarnya apa? Kadang-kadang tuh
yang membuat kita bias. Kayak misalnya gini, tahu-tahu home learning, tahu-tahu semuanya pakai internet. Orang tua pusing. Nah, sebenarnya terus mereka masih WFH juga mungkin untuk yang wanita karir. Tapi kalau yang nggak wanita karir pun, kalau misalnya di Semarang itu kan mungkin wanita karir lebih sedikit. Banyak yang ibu rumah tangga, tapi mereka bekerja. Maksudnya bekerja entah itu online shopping lah, mereka jualan makanan atau apapun itu. Tapi mereka tuh aktif gitu kan sebenarnya. Nah, ketika anak tahu-tahu di rumah, mereka kayak, aduh waktuku buat aku ngerjain ini hilang. Apalagi yang WFH itu lebih, saya bayangin lebih stres sih pasti. Kayak yang mereka, aduh nih jamnya meeting, aduh nih jamnya ngumpulin ini gitu kan. Terus mereka overwhelmed dengan itu. Jadi terus yang disalahin ujungnya apa? Anakku sih pakai home learning. Guru-gurunya sih kasih tugasnya banyak banget, aku nggak bisa ngerjain ini, Nah, tapi sebenarnya masalahnya kita tuh di mana pokoknya. Nah, itu kita harus cari tahu dulu. Misalnya, kayak, aku padahal ini jam 10, anakku home learning itu belum selesai jam 10. Terus aku harus gimana? Nah, kita tuh fokusnya di, kita tuh repot. Pokoknya kita tuh repot, kita nggak bisa. Dan itu kita biasanya nggak ngelakuin. Kita fokusnya di situ terus. Nah, akhirnya kita nggak lihat kesempatan-kesempatan yang lain. Kayak misalnya, sebenarnya kita bisa loh atur jadwal untuk itu. Bisa loh sebenarnya. Kadang orang tua nge-push dirinya sendiri untuk, kalau anakku home learning, aku harus di sampingnya dia ikut dengerin. Padahal seharusnya untuk usia-usia tertentu, misalnya udah SD kelas 4 ke atas lah, atau misalnya pun SD, menurut saya mereka orang tua kasih fasilitasnya, anak-anak dengerin, itu masih oke kok. Kalau misalnya bilang kalau nanti kalau ada yang susah, panggil mama ya, panggil papa ya, itu sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang orang tua itu nge-push dirinya sendiri untuk aku harus dampinginnya full. Padahal dia masih harus ada kewajiban lain kayak gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat stres-stres itu muncul. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk mengenali, bijaksana untuk mengenali sebenarnya alasannya apa sih, akar permasalahannya di mana kayak gitu. Terus setelah itu, kalau kita udah ngelis, kalau saya pribadi saya lebih suka tulis karena itu lebih jelas buat saya nanti, buat saya mind mapping apa permasalahannya gitu. Setelah itu saya akan ngelisnya mana yang bisa saya lakukan, mana yang enggak, mana yang di dalam kontrol saya, mana yang enggak. Ketika itu ada di list yang dalam kontrol saya, oke, berarti saya bisa lakukan apa, ini. Kalau yang nggak bisa saya lakukan atau itu di luar kontrol saya, kayak pandemi ini kapan selesai, itu kan di luar kontrol saya. Keadaan ini harus saya lalui selama berapa lama, nggak ada yang tahu. Jadi kita hanya bisa menjalani hari per hari kan. Nah, itu akan saya let go. Ya udah, kalau saya emang nggak bisa ngelakuin, saya nggak bisa kontrol, ya udah, nggak usah fokusnya ke situ, tapi fokusnya ke apa yang nantinya bisa kita lakuin. Tapi ke situ sih. Oke. Terus dari situ, kalau cara ngubahnya stres dari yang negatif supaya jadi positif itu, tadi ada beberapa tuh tipsnya dari Bu Fani, bikin prioritas dan lain sebagainya. Itu kalau untuk orang yang tidak terbiasa ngerti tentang tips and trick seputar psikologi itu, gimana dong Bu Fani? Nah, nanti tips and trick di akhir ya Bu Fani. Tips and trick akan saya di akhir. Oke. Terus Terus setelah itu, terus setelah itu biar kita bisa nge-treat emosi negatifnya kita, biar kita tuh salah satunya adalah kita jangan fokus sama emosi negatifnya kita. Jadi, saya mengajak teman-teman semua untuk lihat satu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, perlu diingat adalah bahwa kita tuh ngadepin ini nggak sendirian. Yang kena wabah ini itu bukan cuma kita sendirian, tapi banyak orang di seluruh dunia. Dan dengan stres, permasalahan yang mungkin nggak sama persis, tapi pokok-pokoknya sama lah. Kayak masalah kerjaan iya, masalah anak-anak iya, masalah ekonomi apalagi, banyak banget. Nah, kita diajak untuk melihat itu biar nggak cuma jadi salah-salahan. Kayak misalnya salah-salahan kayak gini sih, misalnya orang tua, saya banyak banget denger sih, jadi saya banyak banget terima dari teman-teman guru juga kayak, capek rasanya. Kenapa? Saya orang tuanya bilang kayak yang, ini gurunya gimana sih dikasih materi banyak salah, tapi ada juga sekolah yang karena nggak mumpuni untuk home learning based on internet, mereka jadi nggak kasih tugas apa-apa, kayak tugasnya cuman worksheet cuman kayak gitu, itu pun orang tua protes. Jadi kita harus lihat
dari segala sudut pandang supaya kita menghindari mentalitas korban dalam diri kita. Kayak gitu. Jadi for your information, Ibu Fani ini berpengalaman di dunia konseling ya, di salah satu lembaga pendidikan yang boleh dibilang paling besar ya, di Jakarta ya, di Indonesia malah ya, punya beberapa cabang. Iya sih, betul. Ya, seperti itu. Terus habis itu kelola hal-hal yang bisa dikontrol. Jadi dari listnya tadi, segera lakukan, segera create tujuan yang baru, goal yang baru, mau apa, gitu. Terus dari situ kenali sumber daya yang dimiliki. Jadi kadang-kadang kita, karena kita udah fokusnya sama stresnya kita jadi nggak lihat kalau ada orang lain ternyata yang bisa bantu kita ya. Jadi kita kayak ngeblok diri kita. Sebenarnya nggak sengaja menutup diri sih, cuman kita keblok aja, kita nggak bisa lihat. Kalau ternyata misalnya ada saudara yang bisa dimintain tolong. Misalnya anak yang pertama dan anak kedua ini sebenarnya bisa dijadiin satu kok kalau lagi belajar, misalnya kayak gitu. Nah itu kadang-kadang kita keblok karena pikirannya kita sendiri. Gitu. Nah, selama pandemi ini ada 3 zona ya, Bu Sari. Jadi orang-orang dari ketakutan. Jadi mereka yang mulai, tadi saya bilang, pertama kali dengar corona langsung cari informasi semua tentang corona, sebarkan. Itu di zona ketakutan. Terus habis itu bergerak lagi ke zona belajar. Kita mulai menyadari apa-apa yang bisa kita lakukan. Terus dari situ kita mengenali emosi kita, kayak yang sekarang ini kita ajak teman-teman semua itu, kita bergerak ke zona belajar. Untuk akhirnya kita ke zona bertumbuh atau berkembang. Nah, di zona itu nanti kita udah meninggalkan emosi-emosi negatif itu dan kita fokus sama tujuannya kita tuh, kita mau ngapain sebenarnya. Kayak gitu. Karena kan hidupnya kita nggak selesai sampai di pandemi ini kan. Setelah pandemi ini, dan kita berharap pandemi ini berakhir loh. Ya, setelah berakhir berarti kita akan melakukan sesuatu. Kita masih punya kehidupan dari yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Jadi harus pikirannya ke depan juga ya. Jadi nggak berlarut-larut yang di situasi sekarang. Betul. Oke. Lanjut. Fani, ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman kita open buat pertanyaan ya. Yang mau ngasih pertanyaan seputar anak, seputar psikologis anak, orang tua dan lain sebagainya, boleh ditulis. Ada Bu Christine komen ya. Halo Christine, panutanku. Ya, jadi tadi Bu Sari tanya soal mengatasi, bisa diulang? Gimana? Pertanyaan Bu Sari tadi untuk tips and trick ya? Iya, tips and trick. Tadi kan udah dipecah tuh, eustress dan distress antara yang negatif, positif gitu. Nah, seringkali kan untuk orang-orang atau orang tua yang mungkin belum terbiasa untuk memilah-milah nih, oh ini emosiku negatif. Karena kan seringkali emosi itu kan kayak campur aduk gitu kan ya, Bu Fani ya. Jadi tahu-tahu munculnya perilakunya kayak gitu aja. Tahu-tahu mungkin senewen terus mukul anaknya aja, atau mungkin bentak anaknya aja. Nah, gimana sih tips and trick supaya stres-stres yang atau perasaan yang negatif ini bisa diubah jadi sesuatu yang mungkin positif, yang mungkin bisa bikin dia untuk lebih nyari ke gimana sih cara gue buat bisa solving problem ini. Jadi bukan untuk melampiaskan emosi, tapi energinya dia pakai buat cari akal supaya permasalahannya ini bisa ketemu solusinya gitu. Nah itu tuh gimana tuh bukan? Karena nggak semua familiar dengan metode-metode yang biasanya disarankan oleh tenaga ahli. Oke. Yang pertama banget, saya mau sampaikan dulu bahwa ini penemuan yang bagi saya menenteramkan hati sih. Jadi bukan cuman karena faktor ini psikolognya religius ini, nggak cuman masalah itu, cuman memang di psikologi ada namanya psikologi spiritualitas, yang dimana itu orang-orang itu memang mereka mencari segi-segi spiritualitas untuk membuat mereka itu ayem dan memiliki harapan. Pertama. Nah, tips dari saya yang pertama, lakukan itu. Lakukan apapun itu, cara agama Anda, cara kepercayaan Anda untuk mendapatkan yang namanya rasa ayam ini, untuk kemudian memiliki harapan lagi. Nah, seperti itu perlu dilakukan. Setelah kita tenang, kita akan bisa memilah emosinya negatif yang seperti apa, yang positif seperti apa.
Kalau membedakan positif dan negatif, ya dengan kata singkatnya saya bilang kalau emosi negatif dampaknya buruk. Dan efeknya ke kita buruk. Entah itu kita susah tidur, badannya sakit semua, pusing nggak sembuh-sembuh, periksa ke sana sini tetap nggak ada apa-apa, tapi kitanya sakit terus-terusan. Nah itu berarti kan emosi negatif itu tinggal dalam diri kita. Tapi ketika itu emosi positif, kita tuh kayak apa ya, memancarkan radiasi yang membuat orang di sekitar kita pun tuh jadi enjoy, jadi seneng, jadi nyaman kayak gitu. Itu bedanya. Terus apa ya? Tadi caranya apa dari bilang? Caranya nih biasanya kan kalau di kita ada klien datang ke kita, cara untuk mengklasifikasi atau gimana sih cara untuk mengubahnya itu kan kita kasih metode-metode tertentu nih yang sederhana. Mungkin ada juga yang kalau sudah levelnya beberapa kali sesi kita kasih metode yang semakin lama semakin kompleks. Tapi yang metode sederhana, tips and trick sederhananya dong, Bu Fadi mungkin boleh di-share. Untuk mengubah dari distress jadi eustress. Yes. Oke. Kita bisa mulai dengan langkah paling simpelnya adalah setelah kita mengenali emosi kita, terus kita mengakui, adalah kita set goal. Dengan set goal itu kita dengan memiliki tujuan, itu kita jadi terpacu untuk melakukan sesuatu yang konstruktif untuk hidup kita. Nah itu hal yang penting sih. Nah kalau hal ini mungkin juga nanti Bu Tari bisa sharing ya. Maksudnya biasanya gimana kok nanganin klien dewasa? Kalau saya biasanya di anak-anak, ketika anak-anak udah mulai stres, nah kamu mau ngapain? Nah, itu kita harus temukan kembali tujuan-tujuan kita. Supaya nanti kita, aku habis ini mau ini loh, aku habis ini mau ini loh. Kalau kita hidup tanpa tujuan, kita pasti bingung ya mau nentuin besok mau ngapain aja bingung. Karena kita nggak tahu kita tujuannya mau apa. Gitu. Oke. Kalau anaknya rewel, tantrum gitu, terus udah energinya, kalau main anak-anak pasti kan energinya lagi banyak-banyaknya gitu ya. Terbiasa untuk mungkin aktivitas di luar ruangan, ketemu teman-teman, sekolah, dan lain sebagainya, terus sekarang harus menghadapi situasi yang harus di rumah aja. Mau nggak mau, ini kan orang tua nggak ada jalan lain selain memberikan gadget ke anaknya, supaya anteng, supaya nggak ganggu kerjaannya papa mamanya, atau seenggaknya dia bisa ke-distract lah, fokusnya, jadi nggak rewel. Itu menurut Bu Fani gimana? Oke, yang pertama dulu kalau anak tantrum apa yang harus dilakukan, kita sebagai orang tua hindari reaktif, dalam artian jangan langsung yang, oh iya ya terus memenuhi kebutuhannya, atau marah-marahin. Biasanya kan anak tantrum karena ada sesuatu yang tidak tercapai, jadi yang dia pengen. Nah itu jangan buru-buru dikasih, tapi juga jangan memarahi dia langsung. Dia biarin aja dia asik dengan tantrumnya dia. Ada waktunya dia akan berhenti, ketika dia tahu, aku nggak diperhatiin ya, percuma ya aku gini ya, dia akan berhenti. Gitu. Kecuali sampai dia menyakiti diri sendiri. Akan menimbulkan luka nggak sih buat perasaan anak? Aduh aku nggak diperhatiin nih, aku udah nangis sampai guling-guling, tapi papa mama kok nyuekin gitu. Nah oke. Untuk menghindari itu, jadi tantrum itu kalau misalnya anak lagi tantrum, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, kita nggak langsung marahin dia, kita juga nggak langsung kasih yang dia minta, tapi setelah dia tantrumnya selesai, kita akan sayang dia, kita akan peluk dia, kita akan bilang bahwa kita jelaskan gitu loh. Tadi itu mama memang cuekin kamu soalnya lagi marah-marah kayak gitu. Nah, kamu sebenarnya minta apa, tapi yang kamu minta itu mama saat ini belum bisa untuk penuhi. Kayak misalnya, aku tuh mau keluar, Ma, saat ini belum bisa. Tahan dulu, yuk kita lakukan sesuatu yang lain. Jadi kita harus jelaskan ke anak, kenapa kita cuekin dia. Terus habis itu diajak untuk, yuk kita sekarang mau ngapain. Yuk mama temenin kamu, mau ngapain. Seperti itu. Terus yang untuk gadget tadi, kita seolah-olah di posisi yang nggak ada pilihan lain selain gadget gitu ya. Karena orang tuanya juga, kalau misalnya orang tuanya harus temenin itu kayak nuntut banget gitu. Nah, sebenarnya sih rada dilema. Kemarin juga saya sempat ada pertanyaan untuk itu. Jadi kayak bakalan bikin ini nggak ketergantungan gadget nggak habis ini kayak gitu. Nah sebenarnya ini saya dengar dari seminar FX Exchange juga yang itu juga menguatkan saya. Jadi gadget itu yes or no itu tergantung kitanya pemakaiannya gimana. Jadi gadget dan internet dan teknologi itu semuanya itu bukan musuhnya kita loh. Dan hari-hari ini kita benar-benar disadarkan bahwa mereka itu temennya kita. Tergantung kita pakainya kayak apa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada screen time, tetap lakukan. Tapi misalnya nggak kayak gini ya.
biasanya anak-anak di hari-hari sekolah cuman boleh pegang gadget di weekend. Nah, kalau sekarang cuman ini terlalu berat sih. Saya pun menyadari bahwa itu pasti akan terlalu berat untuk orang tua. Karena anak-anak pasti itu tadi kelebihan energi kan. Jadi mereka mau ngapain lagi gitu. Nah, nggak apa-apa dikasih nggak apa-apa, tapi dengan batasan jam yang jelas ke depan. Jadi tetap mereka ajak mereka untuk melakukan hal lain, tapi nggak melulu gadget. Tapi gadget pun oke, tapi ada jamnya. Misalnya, oke, kamu udah selesai ngerjain semua tugasmu dengan catatan itu ya. Dia udah menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Terus kayak kasih hadiah, ya udah kamu boleh main nih. Karena kondisinya juga kayak gini. Kamu boleh main nih 1 jam 2 jam. Oke, sudah ya kamu lakukan hal yang lain. Seperti itu. Nah, oke, itu menarik sih tentang gimana cara ngatasin anak tantrum. Jadi memang diajak komunikasi ya. Ini saya nih menarik nih karena kalau orang tuanya sendiri aja selama masa karantina ini juga jadi sering banget di depan TV, di depan internet, gadget dan lain sebagainya. Anak kalau dikasih waktu nggak fair dong. Nanti dia bilang, papa mama seharian di depan TV, di depan YouTube, di depan gadget ngegame gitu. Kenapa aku cuma dikasih batasan waktu gitu? Gimana dong? Ngatasinya gimana? Ngatasinya orang tuanya juga harus extra effort. Jadi memang keadaan ini itu memaksa banyak orang untuk akhirnya mereka extra effort. Ya nggak masalah, asal effortnya tuh positif. Jadi makanya saya beberapa kali bilang sih, waktu dikasih kesempatan bicara, saya selalu bilang bahwa pandemi ini tuh nggak semuanya buruk loh. Banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, walaupun banyak yang sebaliknya. Makanya untuk itu ya kita harus memilih, kita mau keluarganya pulih dan tambah kompak, atau sebaliknya. Kalau memang mau pulih dan tambah kompak, ya kita harus perbanyak waktu-waktu yang live, yang real. Nggak cuma di gadget. Nah, kalau orang tua mau membatasi gadget, sebenarnya ini bukan cuma masalah di pandemi ini ya, tapi di masa-masa biasa pun harus konsisten. Kalau misalnya dia mau anaknya nggak banyak pegang gadget, ya dianya sendiri juga. Karena ya anak di rumah, mau ngomong sama siapa kalau nggak sama orang tuanya? Kalau punya pembantu, ya mungkin sama pembantunya. Nah, nanti jadi lebih akrab sama pembantunya, nggak mau sama orang tuanya. Nanti timbul masalah baru lagi. Jadi memang harus extra effort untuk spend time sama anak-anaknya. Entah itu mainan-mainan, entah itu apapun itu yang bisa dilakukan. Tapi saya rasa sih orang tua ini udah banyak yang aware soal ini sih. Jadi mereka kayak yang buat roti bareng lah, apalah, game-game apa segala macam. Sebenarnya yang diupload di sosial media itu sedikit banyak membantu sih. Kayak jadi memberikan inspirasi buat orang lain untuk, oh ternyata bisa kayak gini ya di rumah. Oh ternyata bisa kayak gini ya. Dari yang mainan-mainan nggak ada alat sampai yang pakai alat. Nah itu semuanya tuh kayak, itu gampang untuk dicari di sosial media. Jadi dicoba extra mencoba eksperimen baru. Betul. Oke. Itu ada Bu Ekstin. Thank you Bu Ekstin. Jadi buat teman-teman yang join di sini, Ibu Ekstin ini adalah dosen kita di psikologi gitu kan ya. Kalau saya di psikologi klinis dewasa, Bu Fani ini adalah salah satu hopingnya Bu Ekstin di anak gitu kan ya. Thank you Bu Ekstin. Nah, oke. Terus gimana nih Bu Fani? Gimana caranya supaya memaksimalkan waktu bersama di rumah sama anak ini? Karena saya boleh sedikit sharing, mungkin nanti Bu Fani bisa nanggapi. Saya dapat klien beberapa hari yang lalu, memang kasusnya dia lebih ke ada kendalanya di dia sendiri sebagai dewasa gitu kan ya, sebagai diri dia sendiri sebagai pribadi dewasa. Tapi dampaknya adalah semakin dia di karantina di rumah bersama dengan keluarga, dia tidak bisa membuat waktu yang harusnya banyak di keluarga lain, mungkin bondingnya jadi lebih bagus, tapi yang terjadi di keluarganya sebaliknya gitu. Anaknya nggak bisa fokus belajar online, anaknya jadi nggak bisa anteng gitu kan ya, bosanan dan lain sebagainya, dan itu luapan emosinya dia itu jadi nggak terkontrol gitu kan ya, seringkali kan semewennya di situ. Nah, anak ini supaya terhindar dari trauma, katakanlah sudah terlanjur nih orang tua kelepasan ngomel, kelepasan bentak, kelepasan mukul atau nyubit dan lain sebagainya, atau mungkin ngasih hukuman lain. Udah terlanjur nih, udah kayak gitu sebelum. Gimana sih caranya supaya anak ini tuh tidak
kalau orang-orang mungkin bilang luka batin gitu atau trauma kalau kita mau pakai bahasanya, atau mungkin punya kekecewaan sama orang tua, caranya untuk dia apa ya, rekonsiliasinya lagi itu gimana? Oke. Ini sih kita harus lihat dulu respon anaknya sekarang ke orang tuanya kayak apa. Tetap biasa aja atau ada penghindaran. Kalau misalnya anaknya, kalau misalnya, karena kan kita nggak ngerti state-nya anaknya seperti apa statusnya sekarang kan. Nah, kalau misalnya anaknya masih oke-oke sama orang tuanya, tapi tetap hal yang perlu dilakukan adalah minta maaf. Jadi, sebagai orang tua, ya betul. Jadi orang tua itu nggak perlu gengsi lah, nggak perlu gengsi untuk minta maaf. Karena kan orang tua masih tetap tetap manusia, dan mungkin untuk berbuat salah. Jadi nggak masalah untuk ngomong sorry. Itu malah juga mengajarkan anaknya untuk mengakui hal-hal yang mungkin nantinya besok besarnya dia ada mengalami kegagalan dan sebagainya, dia akan ingat bahwa, oh nggak apa-apa, orang tua aku pernah gagal dan akhirnya mencoba untuk memperbaiki itu. Nah, itu poin yang bagus banget gitu. Jadi kita perlu mengajarkan ke anak bahwa nggak apa-apa salah, tapi kamu ngakuin dan terus kamu memperbaiki. Nah, tapi perlu ditekankan mungkin untuk ke kliennya Bu Sari bahwa ya setelah minta maaf itu artinya kamu memulai sesuatu yang baru, jangan mengulang hal yang sama lagi. Itu yang nantinya akan menimbulkan luka batin. Gitu. Kadang yang lebih susah belajar dari kesalahan bukan anak-anak tapi justru yang dewasanya ya bukan. Betul. Anak itu tuh polos banget, kayak mereka itu masih ready banget buat dibentuk gitu loh. Kayak mereka tuh masih tanah liat, itu mereka masih basah-basahnya gitu. Udah gampang banget gitu. Dikasih punishment, dikasih pengertian, besoknya belajar gitu ya. Kalau anak-anak. Nah ini yang orang tuanya ini yang agak susah untuk bisa berkomitmen, mengontrol perilaku dan emosinya. Nah kalau itu aku serahkan pada Bu Sari. Saya serahkan pada Bu Sari. Karena memang orang itu butuh komitmen sih dalam hidupnya. Maksudnya, ini komitmen bukan cuma masalah komitmen sama pasangan, tapi bahkan komitmen sama diri sendiri, itu yang paling penting sih. Ketika dia nggak bisa komitmen, ya siap-siaplah menghadapi huru-hara dalam hidupnya gitu. Karena dia nggak bisa memutuskan dan nggak bisa bertahan sama keputusannya. Gitu. Oke. Ada yang mau ngajuin pertanyaan atau mungkin Bu Fani kemarin sempat lempar di Instagram pertanyaan, terus ada yang mungkin mau dijawab Bu Fani di sini sekalian? Oke. Sebenarnya sih kemarin hampir-hampir sama sih masalah. Akhirnya saya ngomongin untuk bagi waktu, atur waktu, bukan bagi waktu sih, sorry, atur waktu, atur ulang segala prioritas. Mana yang perlu diduluin, mana yang enggak, mana yang harus dipikirin, mana yang enggak, seperti itu. Kemarin tapi saya ceritain dulu kasus yang menurut saya menarik. Jadi ini kalau tadi kita ngomongin untuk anak-anak yang tipikal, yang normal, untuk orang tua dengan anak-anak yang tipikal yang ya udah sebenarnya bisa jalan sendiri. Tapi apa kabar sama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, anak-anaknya spesial? Oh iya, itu challenging sekali. Jadi kayak mereka memang biasanya menghadapi situasi ini. Kemarin kita sempat ngomongin beberapa situasi ya Bu Sari ya. Kayak yang orang tua bekerja, orang tua nggak bekerja, tapi yang nggak bekerja pun ternyata juga stres. Iya. Ya kan? Nah, iya, nggak menjamin yang biasanya ibu rumah tangga pun itu situasi ini jadi baik-baik aja nggak juga ya. Betul. Banyak yang nggak sekolah gitu. Suaminya mungkin lebih nyebelin, anaknya bisa jadi ya. Benar. Ini challenging karena mereka jadi kayak yang biasanya nggak kepikiran finansialnya gimana, sekarang jadi kayak, finansialku pun nggak aman, segala sesuatunya itu jadi nggak pasti, kalau tahu-tahu ketularan gimana dan sebagainya. Nah itu membuat lebih challenging lagi sih gitu, itu membuat mereka lebih stres lagi, apalagi ditambah dengan kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi sama pasangan kita atau pemberi dukungan sosial yang lain. Nah ini kalau ngomongin soal pasangan, ada juga yang mungkin dalam kondisi mereka single parent. Itu challenging juga loh Bu Sari ya toh. Jadi kita perlu mengenali sumber-sumber mana yang kita bisa pergunakan, yang bisa kita daya gunakan untuk membantu kita sendiri. Seperti itu. Itu sih kemarin saya akhirnya bilang untuk atur ulang prioritas, untuk komunikasi sama pasangan, karena kebetulan ini orang tuanya masih utuh dua-duanya,
Jadi komunikasikan dengan pasangan buat komitmen yang baru. Kan ini ya, kalau misalnya pasangannya nggak mau diajak komunikasi, sekarang mungkin ada di sebelahnya bisa ikut ini, dengerin ini gitu. Biar tahu bahwa semuanya situasi ini memang menuntut kita untuk bekerja sama lebih daripada biasanya. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakuin gitu. Itu sih. Terus adalah ngajarin anaknya susah, dan sebagainya. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk itu akhir-akhirnya udah ada berkurang ya, karena kita udah mau masuk ke kenaikan kelas. Jadi kayak modinya orang tua udah sedikit terangkat, apalagi dengan UN yang ditiadakan kan, akhirnya nggak ada, itu pressure-nya berkurang banget. Nah kadang-kadang kayak gini, saya tanya, nah emang ngajarinnya seperti apa? Terus harus ngenalin dulu tuntutannya kita ke anak dan tuntutan kita ke diri sendiri itu kayak apa dalam ngajarin. Kadang-kadang yang tadi Bu Sari bilang, orang tua itu sebenarnya nggak bisa. Ngoperasiin komputer itu ternyata nggak bisa. Ngonekin ke internet itu lama banget, kayak gitu kan. Nah, itu stres. Nah, kita itu ekspektasinya ke anak dan ke diri kita sendiri itu apa? Itu yang perlu diatur ulang. Apa-apa yang bisa kita lakukan, apa yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan, dan kita saatnya untuk meminta bantuan. Seperti itu. Jadi nggak boleh gengsi ya. Nge-push diri kita terlalu berat, kayak terus mikir, tapi masa aku orang tuanya tapi aku nggak tahu jawabannya. Ya nggak apa-apa, nggak tahu jawabannya itu ya nggak apa-apa juga, karena kabar gembira yang mau saya sampaikan adalah sekolah sekarang itu emang lebih susah dari zaman kita sekolah dulu. Jadi no wonder kalau misalnya orang tua itu nggak selalu tahu jawabannya gitu loh. Nggak apa-apa, itulah fungsinya kita bisa browsing. Ya nggak apa-apa, bilang mama nggak tahu jawabannya, bentar tak cariin jawabannya. Tinggal bilang kayak gitu. Jadi balik lagi ke nggak perlu gengsi, nggak perlu sungkan kalau memang kita itu nggak bisa melakukan sesuatu, it's okay, nggak masalah. Gitu. Oke, sip. Begitu. Ini ada Wadi ngomong nih tentang pembagian pekan, pas banget ada yang nanya dari Alvin. Tanya dong Miss, di saat seperti ini, gimana sih porsi pembagian pekan ayah atau ibu dalam masa pandemi ini? Dimana mungkin keduanya memiliki kesibukan yang sama dan efek masing-masing pekan tersebut ke anak. Oke, jadi pertanyaannya, porsinya seberapa nih? Masing-masing sama-sama punya punya kesibukannya masing-masing. Oke, ini mungkin lebih ke yang ibu kota ya, atau yang dua orang tuanya bekerja mungkin maksudnya ya. Oke, kesibukannya sama. Kesibukannya terus seperti apa? Nah, nomor satu yang harus dilakukan tetap komunikasi. Tetap komunikasi antara dua orang ini. Ini kita sekarang menghadapi kondisinya ini loh. Mungkin dikenali bahwa bebannya kita saat itu ini loh. Nah, terus mulai negosiasi. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa yang aku bisa lakukan? Misalnya kayak gini, mungkin banyak peran yang akhirnya tuh calem samoraduk ya. Kayak misalnya jadi yang cowok karena dia mungkin berangkatnya lebih siang, kamu ngurusin cucian ya, nanti kamu yang ini ya, yang jemurin pakaian ya, misalnya gitu. Gak masalah. Tapi kita benar-benar bagi porsinya seperti itu. Terus untuk dampingin anak, kamu bisanya jam berapa? Aku bisanya jam segini, aku bisanya jam segini. Ya gak masalah. Kayak gitu. Terus ada lagi gini, tadi saya lupa cerita deh. Ada yang masa pandemi ini, terus dia stres sendiri kalau anaknya mau ulangan. Jadi kayak ulangan terus akhirnya dia yang jawabin. Lah ngapain? Biasanya kan ulangan juga kamu nggak ada dan kamu nggak jawabin. Jadi jangan sampai hal-hal itu tuh kamu pandang yang beratnya. Gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke situ efek masing-masing peran tersebut ke anak. Jadi terus yang kedua juga kita harus komunikasikan ke anak. Ya lihat usia anak sih memang. Tapi bahkan keponakan saya yang usia 2 tahun, dia udah paham loh soal corona, bahwa nggak boleh keluar rumah karena ada corona, jadi di rumah aja dulu. Jadi anak-anak itu bisa paham dengan porsinya sendiri-sendiri, tapi pokoknya kita orang tua itu jelasin aja lah. Kita jelasin bahwa ini kondisinya sekarang gini. Nggak apa-apa ya, ini sekarang papa yang nyetrika, biasanya mama nggak apa-apa. Mama nanti masak, atau misalnya, misalnya kebalian kayak gitu, nggak masalah. It's okay, asal kita komunikasi. Intinya di situ sih. Malah ada kesempatan untuk ngajak anak supaya terlibat juga ya sama kerjaan rumah gitu kan ya. Oke. Nah, Bu Fani, teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan dipersilahkan. Tadi Alvin sudah terjawab pertanyaannya. Thank you.
sekarang ini kan masih pada pembelajaran online di rumah. Orang tua juga kerja dari rumah. Mereka terbiasa mungkin rutinitasnya agak beda nih dari sebelumnya. Yep. Boleh dong di-share kiat-kiatnya apa sih supaya nanti begitu jadwal ini semua sudah kembali normal, orang tua ke kantor, anak ke sekolah dan lain sebagainya, anak ini nggak kaget gitu. Jadi mungkin kalau untuk orang dewasa kan dia sudah punya pemahaman yang lebih luas tentang oh ya ini gitu dan lain sebagainya. Saya harus ngatur jam biologi saya lagi. Kalau mungkin orang dewasa sudah ngerti itu. Tapi untuk orang tua ini kan nggak bisa sehari terus besok berubah untuk anak. Mereka perlu adaptasi itu juga. Nah, kira-kira gimana sih Bu Fani kiatnya buat orang tua mempersiapkan anak ini nanti kembali ke aktivitas normal? Oke. Yang pertama perlu disadari adalah bahwa sekalipun kita WFH, sekalipun kita home learning, apapun itu di situasi pandemi ini, kita ini bukan lagi liburan. Kita ini sebenarnya melakukan kegiatan yang sama, tanggung jawabnya sama, dengan cara yang berbeda. Nah, kalau untuk menyesuaikan, betul. Nah, untuk biar anak gimana nanti nggak kaget, biasakan ya sesuai dengan yang biasanya. Jadi misalnya biasanya bangun jam 6, yaudah biar bangunnya jam 6. Jangan jadi jam 7, jam 8, jam 9. Tetap jam 6, tetap kalau habis itu mandi, ya habis itu mandi. Habis itu sarapan, ya habis itu sarapan. Kalau misalnya... Butuh berapa lama buat menyesuaikan atau membiasakan dia kembali ke rutinitas itu lagi? Apakah seminggu sebelum kembali ke sekolah? Apa cukup 3 hari? Apa cukup sehari? Gitu? Oke, enggak dong. Makanya saya bilang, ini bukan liburan, jadi setiap hari. Kalau misalnya kemarin-kemarin belum kayak gitu, berarti mulai besok Senin harus kayak gitu. Jadi kembalikan jadwal-jadwalnya itu, jam-jamnya itu sama kayak kita biasanya aktivitas. Sama kayak waktu dia sekolah. Oh ini jamu sekolah, oh ini jamu nanti kamu istirahat. Cuman mungkin jam sekolahnya lebih pendek mungkin. Saya nggak tahu sih, karena sekolah-sekolah itu beda-beda sih memang. Cuman kalau misalnya dari sekolahnya itu nggak ngasih materi, seperti yang tadi saya bilang, ada sekolah-sekolah yang tidak terdukung dengan fasilitas internet dan sebagainya, mereka nggak bisa Google Meet, Google Class, nah bisa aja kita extra effort lagi ya, tapi ya teman-teman ya, sebagai orang tua itu memang kita harus berani bayar harga, harus berani berkorban. Kita downloadin atau kita beliin buku, mereka kerjain soal, seperti itu. Biar mereka kayak nggak stuck juga, gitu. Jadi memang harus siap membiasakan dia dengan jam biologisnya, tapi juga diisi dengan kalau misalkan dari sekolah nggak ada tugas, nggak ada satu materi di jam tersebut, ya harus di backup sama orang tuanya juga. Jadi tanggung jawabnya sudah semakin besar ya. Yep. Selama masa ini ya, PR-nya banyak banget. Oke. Ini ada pertanyaan? Yes, ada pertanyaan dari Nutia. Oke, halo Nutia. Nutia ngasih pertanyaan. Tadi Bu Fani bilang, kalau kita harus jujur dengan perasaan kita dulu, kita harus jujur dengan perasaan kita dulu. Menerima perasaannya, baru kita bisa tentukan mau ngapain. Perlu juga nggak kalau orang tua untuk menyampaikan perasaan itu ke anak? Nah, orang tua kalau jujur perasaannya itu ke anak, perlu nggak? Karena kadang serba salah juga ya, benar juga di pertanyaan Bu Nutia. Jawaban singkatnya perlu, tapi penjelasannya agak panjang. Jadi maksudnya kita perlu menyampaikan, kita perlu jujur kalau kadang-kadang itu kita lagi sedih, kadang-kadang itu kita lagi marah. It's okay untuk membiarkan anak kita tahu itu, tapi dengan porsinya. Kayak misalkan beda ya antara kita ngasih tahu anak-anak kita yang masih balita, TK deh katakanlah TK gitu, sama anak kita yang udah SMP SMA. Mungkin kalau SMP SMA kita udah di fase kita bisa jadi temannya dia. Kita bisa cerita lebih lanjut, loh, tadi itu mama marah loh, soalnya itu tuh ini, tadi ada orang di jalan, tahu-tahu nyoba jalan dan gini, dia paham gitu. Tapi kalau anak-anak TK, ya ini mama lagi marah, yuk kita ngapain ya? Lebih, komunikasinya beda, bobotnya yang di-sharekan itu beda. Cuman perlu nggak untuk mengakui ya, atau menceritakan perasaan, menyampaikan, perlu. Menyampaikan. Apalagi kalau terutama itu yang berdampak ke dia. Yang kita kan biasanya tahu ya, apa-apa yang rawan untuk kita akhirnya ke orang lain kena dampaknya. Nah, itu apalagi yang untuk itu kita harus sampaikan. Biar anaknya tuh siap. Oh, nih karena ini mamaku lagi marah sih. Oh, nih karena mamaku lagi sedih sih, gitu.
Oke. Kalau perasaan orang tuanya itu ternyata lagi pusing kaitannya ekonomi, gimana sih cara menyampaikannya ke anak? Oke. Kalau masalah ekonomi, bisa diceritakan sih sebenarnya kalau kayak ini sekarang kita lagi pandemi nih, usahanya papa mungkin lagi mundur atau lagi apa gitu. Terus dari situ kita belum bisa beli yang ini ya, kita nanti belinya ini misalnya kayak gitu. Biasanya kan anak itu nggak langsung ngeh masalah itu sih, karena itu terlalu abstrak. Biasanya mereka tahu itu ketika misalnya diajak ke supermarket, terus mereka pengen beli ini, mereka nggak bisa. Ini nggak bisa ya, hari ini kita belinya ini dulu aja, yang ini besok lagi ya. Gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Next question. Jadi memang untuk ekonomi juga harus disampaikan gitu ya, supaya anak nggak ngerti. Biasanya nggak ngekok Miss Fani ya, kalau dikasih pengertian baik-baik itu nggak tetap maksa. Ya tergantung temperamen anaknya ya. Ada yang memang tetap maksa, ada yang enggak. Tapi kita harus tetap kekeh. Itu pentingnya konsistensi orang tua sih. Jadi nggak karena anaknya tetap rewel minta itu terus kita langsung kasih. Tapi kita tetap nggak bisa kalau anaknya kalau anaknya nangis-nangis di tengah keramaian di mall di nah, itu kan, supermarket terus akhirnya oke deh ya udah dibeliin, itu jadi bumerang sendiri nggak sih di kemudian hari? Suatu saat dia akan pakai cara itu lagi buat pasti apa sih. Maksa minta dibeliin. Itu tantrum yang tadi itu kan. Jadi memang ya udah biarin aja dia. Memang orang tua malu sih. Memang malu memang. Tapi udah tinggalin dulu aja, tegain pada diri sendiri dan sama anaknya. Ya udahlah, udah biar lagi. Nggak akan merusak hubungan antara orang tua dan anak kan ya? Ya, setelah itu loh ya, ada komunikasinya loh, dijelasin. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rohma Rode26. Miss tanya dong, tadi belum dijelasin tips buat orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Bagaimana ya cara jelasin ke anak tersebut? Oke, silahkan. Kalau ini saya harus tanya dulu, anaknya berkebutuhan khususnya apa? Karena yang disebut berkebutuhan khusus itu banyak, dan kemampuan anaknya sudah sampai di taraf mana. Seperti itu. Tapi sebenarnya, ini keajaiban. Keajaiban yang saya sendiri juga, wah. Jadi, anak-anak berkebutuhan khusus mau di level apapun itu, sebenarnya kalau kita jelasin, somehow mereka tuh bakal ngerti loh. Nggak tahu gimana caranya, mereka tuh bakalan ngerti. Dengan caranya mereka gitu. Jadi kita kasih tahu aja terus. Tentang, oh ini lagi ada corona, kamu nggak boleh keluar. Jadi beberapa orang tua yang saya temui, dan mereka punya anak berkebutuhan khusus, anak-anaknya paham kok. Maksudnya, at least mereka tahu bahwa ini nggak boleh keluar. Entah itu karena corona, entah itu apa, tapi mereka at least mereka paham poinnya bahwa harus cuci tangan misalnya, harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker, mereka nggak boleh keluar kayak biasanya, itu mereka paham. Seperti itu sih. Jadi jangan meng-underestimate dulu atau membuat itu sesuatu yang buntu ya. Jadi harus usaha dulu dari orang tuanya. Tapi juga begini sih, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sediakan aja kegiatan yang mereka bisa lakukan. Jadi mereka nggak zonk di rumah. Itu penting. Ya baik anak tipikal maupun anak berkebutuhan khusus, mereka semua butuh diaturkan kegiatannya. Bantu untuk mereka mengatur kegiatannya. Kecuali untuk usia-usia tertentu yang mereka udah bisa kegiatan sendiri ya. Kalau nggak, mereka bakalan bingung, dan ujungnya bakalan rewel, bakalan ngeluh, bilang jenuh, apa segala macam, karena nggak tahu lagi mau ngapain. Tuh, gitu sih. Kasih contoh dong, Miss, jadi ikutan Miss Fani. Kasih contoh dong, Bu Fani, anak berkebutuhan khusus apa yang paling sering kasusnya Bu Fani terima, dan kemudian solusinya atau alternatifnya apa? Kasih salah satu misalkan. Di pandemi ini maksudnya? Terima. Ya di pandemi atau maupun di sehari-hari. Di saat situasi normal. Antara paling banyak itu memang antara ASD, autism, atau ADHD ya. Atau yang nggak sampai ADHD, tapi hiperaktif, misalnya seperti itu. Nah, apalagi untuk anak-anak yang hiperaktif ini, kita harus punya cadangan kegiatan yang banyak banget buat mereka. Karena mereka itu kan cepat banget. Mereka cepat sekali. Nah, itu kasih itu, gitu. Kasih kegiatan yang memang bermacam-macam sih. Dan menghabiskan energi. Enggak, dan harus menghabiskan energinya mereka itu saya sarankan sih. Kayak yang menguras energi, yang main fisik,
itu entah lompat lah, apalah, nah itu seperti itu ada. Nah, mainan-mainannya itu sebenarnya bisa macam-macam banget. Sekarang kalau misalnya kita buka YouTube, biar itu bisa lebih berfaedah buat seluruh keluarga, kita kayak mengadakan olahraga bersama, tapi yang nggak olahraga banget, nggak yang kayak otot yoga gitu. Tapi yang tarian-tarian yang itu fun. Ada beberapa yang video-video ini khusus anak, tapi kalau diikutin orang dewasa itu tuh ngos-ngosan gitu. Nah, itu ajaklah anak-anak Anda untuk itu. Jadi kita memang memanfaatkan segala sesuatunya itu. Teknologi ini kita banyak banget dimudahkan untuk hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Terus apa ya tadi? Bagaimana cara jelasin udah ya tadi ya. Terus mungkin diet juga gitu. Ya, Bu Fani ya. Ngaruh nggak sih diet untuk anak kalau yang sudah hyperaktif, yang sudah ADHD mungkin atau apa, yang energinya berlebih, mungkin bisa dibantu dengan diet gula ya, yang Oke. Sebenarnya kalau masalah diet itu nggak yang signifikan banget, tapi kita butuh pemeriksaan secara individual karena nggak bisa dipukul rata. Ada anak-anak yang mungkin alerginya gluten, tapi anak lain nggak. Ada anak yang alerginya gula. Si anak ini udah nggak dikasih gula, ternyata dia alerginya bukan gula. Yang harus diet bukan gulanya misalnya. Nah itu nanti malah jadi salah kaprah karena dia akan kurang asupan. Jadi kalau untuk diet sih harus ke pemeriksaan individual. Kalau memang udah ada catatan untuk diet ataupun untuk konsumsi obat tertentu, dikonsultasikan lagi aja dengan dokternya kalau itu. Itu sih. Konsultasikan. Jadi nggak melulu hanya dengan diet tertentu terus hyperaktif dan energinya bisa menurun, enggak. Tapi itu hanya membantu tergantung kondisi. Oke. Next, Bu Fani ada pertanyaan dari Maria Tukan. Selamat siang, Miss Fani. Miss, bagaimana sih caranya mengatasi anak yang malas belajar dan mengerjakan tugas karena HL? Thank you, Miss. Home learning ya, oke. Home learning, oke. Anak yang malas belajar itu sebenarnya mungkin karena mereka nggak tahu bahwa ini kondisi yang biasa aja, tapi kita lakukan dengan cara yang berbeda kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi kasih pengertian bahwa ini tuh sama-sama loh, kamu sekolah. Habis ini kalau kamu naik kelas, kamu nggak menguasai ini dulu kan sebenarnya nggak bisa kan. Nah, kita sampaikan bahwa ini tuh kita sebenarnya tuh kayak kegiatan biasa, cuman kita di rumah. Jadi ya, saya balik ke saran saya tadi. Untuk atur jadwalnya, sesuai kayak hari biasanya. Biasa bangun jam 6 ya udah jam 6, habis itu sarapan ya sarapan. Habis itu kalau misalnya dia, habis itu kan aku perjalanan ke sekolah, tapi yaudah kamu siap-siap aja sekolahnya. Atau kamu, yaudah kamu nonton TV sampai nanti waktunya kamu untuk pelajaran home learning. It's okay. Jadi kita pun jadi orang tua tuh fleksibel, nggak yang terus pokoknya kamu pura-puranya kamu lagi perjalanan, terus kamu duduk di kursi kan, nggak mungkin dong, ya kan? Lebih fleksibel, tapi kita juga tetap ada batasan-batasannya. Gitu sih. Oke. Gitu. Nah, anak-anak ini kan pasti tetap komunikasi nih. Kita katakanlah range usia SD, SMP, SMA zaman sekarang kan udah punya handphone masing-masing. Kadang mereka juga ngobrol sama teman-teman sesama di sekolah gitu kan ya, punya grup dan lain grup-grupnya. Yes. Nah, sekarang kalau misalkan orang tua mau mendisiplinkan anak dengan rutinitas yang sama seperti zaman mereka masih sekolah, masih belum home learning. Sedangkan teman-teman lainnya dia itu enggak. Nah, seringkali ini kan jadi bentrok nih, nggak mau orang teman yang lain, enggak kok ngapain sih gini. Itu gimana dong, Bu Fani? Oke, itu karena kadang lebih sering dengar omongan teman-temannya daripada ayo dong ngegame ini seru gitu. Ini katakanlah usia SMP, SD, SMP, SMA gitu. Gimana nih caranya? Karena kan mesti mereka lebih banyak ikut teman-temannya, ajakannya teman-temannya. Oke, ya. Itu memang menarik dan adiktif, ya kan? Kayak mainan-mainannya sekarang tuh kayak nggak bisa di-pause. Adik saya tuh juga, jadi kayak dia main terus. Nah, salah satu kuncinya adalah kita mau tujuannya kita buat anak kita apa. Misalnya, mau tujuannya kita tuh dia home learning-nya full, dia ngerjain tugas full, dia bisa ikut ujian, dia bisa segala macam. Itu yang harus diselesaikan dulu. Terus dari situ misalnya, kita mau waktu-waktu ini kan sebenarnya baik banget buat kita ngelatih anak kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Itu salah satu poin lain yang kita bisa capai gitu kan maksudnya.
Nah, udah kasih dia tanggung jawab, satu tanggung jawab misalnya, kamu habis makan, piringnya dicuci ya, misalnya kayak gitu. Atau mami minta tolong ya, ini bagian sini kamu lap ya. Nah, udah dia diajarin untuk melakukan itu, jadi antara nanti dia mau nge-game sama dia ngelakuin tanggung jawab, itu harus seimbang. Tapi nge-game ini pun kita kasih batasan waktu. Tapi kalau teman-temanku nggak kayak gitu mana, kamu kan anaknya mama. Ya aturannya ikut mama. Jadi kita harus bisa menegakkan prioritas sebagai orang tua juga. Gitu. Bahwa memang setiap keluarga kan punya aturannya masing-masing, cara mainnya masing-masing. It's okay kok untuk menegakkan aturannya kita seperti apa, karena demi nanti anaknya kita itu mau dijadikan apa, mau jadi seperti apa. Gitu. Kuncinya lagi-lagi komunikasi antara orang tua dan anak ini ya, harus tepat ya. Oke. Boleh nggak sih orang tua itu nyalain anaknya? Nyalainnya gimana? Maksudnya? Misalkan, kamu tuh gini, jangan kayak gini dong. Nah, seringkali ini kan orang tua keceplosan nih. Lihat tuh anaknya si teman mama gini. Lihat tuh temanmu gini. Nah, itu tuh gimana tuh? Di satu sisi orang tua tujuannya memotivasi anak, di sisi lain anak kok gue dibandingin ya. Nah, jalan tengahnya gimana tuh, Bu Fani, supaya bisa membuat anak ini tuh termotivasi untuk berkompetitif dengan teman-teman lainnya yang mungkin di atasnya dia. Tapi seringkali maksudnya itu kan tersampaikannya beda ya. Itu tanggapannya Bu Fani atau mungkin ada solusi dari Bu Fani nggak buat ngatasin itu? Supaya nggak salah nangkep nih. Iya, benar-benar. Ya, memang komunikasi itu sisinya yang satunya itu memang antara memotivasi atau menjatuhkan. Ya kan? Ujungnya gitu kan. Orang nangkepnya kayak gitu. Nah, memotivasi itu yang satu hal yang perlu kita ingat adalah kita memotivasi itu karena dirinya orangnya. Jadi, gua belajar untuk melihat apa sih kekuatannya anakku, apa sih yang masih bisa dikembangkan. Nah, itu yang digunakan untuk motivasi. Misalnya dia dapatnya nilainya jelek, tapi kamu rajin kok, dek misalnya, aku bingung mau manggilnya apa, kamu rajin, ini kalau kamu nanti ada lagi yang bagian ini, itu kamu nanti bisa, ini loh tadi di sebelah sini. Jadi dia dimotivasi karena apa yang dia punya, bukan berdasarkan orang lain bisa kayak gini, itu berarti nanti kamu bisa kayak gini, no. Tapi dari apa yang sebenarnya dia punya, kekayaannya dia itu apa, itu yang kita orang tua harus kita bisa gali itu. Kita harus benar-benar kenalin anak kita itu potensinya di mana sebenarnya. Potensi itu nggak melulu, oh dia bisa gambar, dia bisa nyanyi, oh dia bisa mahat patung misalnya. Bukan itu maksudnya potensi, tapi itu lebih ke karakternya dia. Karakternya gitu. Pecinta alam ya Bu ya. Oke, dibandingkan dia dengan apa yang dia punya ya, bukan apa yang temennya punya. Itu penting banget ya. Sehingga ketika kita nanti nyeritain kesuksesannya orang lain, itu dia nggak ada sakit hati. Oke. Betul. Karena dia juga pakainya adalah standar dia, bukan standar orang lain. Itu bagus. Oke. Saya rasa jawabannya udah terjawab semua. Ada pertanyaan lagi belum sih yang saya belum jawab? Iya, udah 1 jam. Cepat banget, nggak berasa. Oke. Fani, ini sudah saya bacakan pertanyaannya dan kita juga cukup banyak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya dan juga saya sudah dijelaskan oleh Bu Fani, beberapa juga sudah saya tanyakan langsung. Sebelum kita tutup live-nya, silahkan Bu Fani mau ada yang disampaikan. Mungkin saya thank you banget waktunya 1 jam yang sangat menginspirasi sih. Ada banyak pertanyaan yang mungkin jadi dilema orang tua tapi sudah bisa dijawab. Kita hanya punya waktu 25 menit. 25 menit. Yes. Pesan saya sih cuma satu, jangan lupa bersyukur. Kita harus bisa mengenali apa-apa saja yang masih jadi milik kita, apa yang bisa kita kembaliin lagi. Seperti itu. Ini pasti akan berlalu. Jadi kita harus semangat menatap apa yang nanti masih bisa kita lakukan lagi. Oke. Thank you, Bu Fani. Live-nya.